Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsidu dzikra hadimil ladat wa ma hadimil ladat hiya al-mautu al-mautu al-hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka ya, meski lewat media virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam mencari ilmu ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari kiamat, yang merupakan rukun iman yang kelima ya, beriman kepada hari kiamat. Disadari ataupun tidak bahwa kita adalah umat akhir zaman. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ialah nabi akhir zaman, penutup seluruh nabi. Tiada nabi setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah umat akhir zaman. Nah, sekarang sudah banyak sekali tanda-tanda akhir zaman ya, atau tanda-tanda hari kiamat. Namun sebelum ke sana, saya ingin membahas tentang kiamat. Ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil seperti yang sehari-hari kita dengar ya, seperti musibah, bencana, tsunami, gempa, longsor, kebakaran, kemudian adanya perampokan, pembunuhan, itu sebagainya. Itu adalah kiamat sugro itu ya. Kemudian kecelakaan, kematian, itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil ya. Itu bisa disebut juga dengan musibah ya. Al-musibah ma yu'dil mu'min. Musibah itu ialah setiap hal yang menyebabkan kesedihan bagi mukmin ya. Itu musibah. Kemudian ada kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh alam dunia ini beserta seisinya. Nah, ini banyak tentunya ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Saking kita itu harus beriman secara yakin dan benar-benar dan sungguh-sungguh terhadap hari akhir, yaitu hari dihancurkannya alam dunia, alam semesta dan seisinya, termasuk kita sendiri bahkan akan mati dan meninggalkan alam dunia ini. Sehingga efeknya apa? Kita dalam keseharian senantiasa bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal yang kita lakukan di dunia ini akan dipanen nanti di akhirat ya. Karena dunia ini adalah persinggahan.
dunia adalah persinggahan. Dunia adalah tempat ladang untuk beramal, gitu. Sehingga nanti di akhirat bisa memetik hasilnya. Harus nantiasa semangat untuk beramal baik terutama ya, karena tadi disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seorang yang berbuat baik, walaupun dia beramal sekecil apapun, itu akan dibalas oleh Allah, gitu ya. Beramal baik maupun beramal buruk. Kita pernah menyakiti hati orang lain, kemudian menyinggung perasaan orang lain, bersikap, berucap, bertingkah laku yang tidak mengenakan pada orang lain, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah berbohong, ingkar janji dan sebagainya, itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disadari ataupun tidak bahwa kita sekarang ada di alam dunia. Alam dunia. Sebelumnya kita ada di alam ruh, alam rahim. Nah, sekarang kita ada alam dunia. Di alam dunia kita ini ada jasad, ada ruh. Kalau jasad ini kita ya, wajah kita yang kita idam, yang kita jaga sehari-hari. Kalau perempuan dirawat ya wajahnya, dirawat badannya agar tidak kegemukan, agar tidak kurus, agar selalu glowing dan sebagainya. Nah, ini adalah badan, raga ataupun jasad. Ini adalah cangkang, begitu ya. Yang paling esensial, yang paling substansial, yang paling penting kita rawat ialah ruh kita ataupun kolbu kita. Karena jasad ini adalah cangkang, akan dimakan oleh belatung ya. Jasad ini awalnya dari tanah. Maksudnya apa? Secara bahan dari tanah. Langsung itu yang dibuat oleh Allah dari tanah manusia itu adalah kanjeng Nabi Adam. Kita pun semua seluruhnya dari tanah ya. Karena saripati yang dimakan oleh ayah ibu kita kemudian menjadi ovum dan sperma, itu kan semuanya adalah bersumber dari makanan-makanan yang dimakan oleh ayah dan ibu kita, gitu ya. Dan semuanya bersumber dari tanah. Misalnya ayah kita dan ibu kita memakan pisang tersebut ditanam di tanah, kan begitu ya. Itu sumbernya di sana. Semuanya bersumber dari tanah. Padi bersumber dari tanah, dimakan oleh kita, dimakan oleh ayah kita, menjadi nutrisi dan sebagainya. Itu jadi jasad itu bersumber dari tanah dan akan kembali ke tanah menjadi santapan cacing tanah, gitu. Menjadi santapan belatung dan hewan-hewan tanah lainnya, termasuk ular dan lain-lain. Itu jasad ya. Jasad ini nih, tangan, wajah kita, mata kita, semuanya yang kita banggakan ini akan menjadi makanan cacing tanah. Lalu apa yang akan dibawa oleh manusia ialah qalbun salim, kalbu yang selamat. Awalnya kita harus senantiasa bisa beriman terhadap hari kiamat. Terbagi kepada dua, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil seperti kematian, musibah, longsor, kemudian kecelakaan, lalu lintas dan sebagainya. Kemudian ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat besar ialah hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Dan sekarang sudah banyak tanda-tanda menuju kiamat kubro ya. Termasuk tadi sudah disebutkan ya. Hilangnya ilmu pengetahuan, dicabutnya para ulama yang ikhlas, kemudian banyaknya perzinahan, ini kan tanda-tanda kiamat. Banyak perempuan yang
membuka aurat di TikTok, di berbagai media sosial, itu juga sudah mengurangi rasa malu mereka ya. Banyak sebetulnya tanda-tanda kiamat itu sekarang, cuman terjadinya kapan walau alam. Kemudian ya, sebelumnya ada dalam ruh, alam rahim, dan sekarang kita ada dalam dunia, masuk ke alam barzah. Ketika seorang mati ya di dunia ini, maka masuk ke alam barzah. Alam barzah adalah alam pemisah, alam pembatas. Erek ke dunia, mau ke dunia udah habis waktunya di dunia teh. Erek ke akhirat belum waktunya karena belum kiamat. Jadi ada di alam barzah, alam pembatas. Nah, udah di alam barzah masuk ke alam mahsyar. Jadi kalau alam ini udah kiamat, udah hancur, maka akan dibangkitkan lagi. Itu tadi oleh malak Israfil syariatnya ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkitkan lagi, masuk ke alam mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, surga, neraka. Wallahu alam, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta nur ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah, karena al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah ya. Saking sulit-sulitnya, susah-susahnya istiqomah dalam beribadah. Pada akhirnya kita harus senantiasa istiqomah dalam beribadah dan terus menerus berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, senantiasa bermegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita mati, memegang panji Islam, memegang Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hud masopa wadama kadar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.